Selamat datang di Gudang Ada Talks, platform komunikasi dan sharing pengalaman bagi pemerhati bisnis B2B di Indonesia. Saya Armin Gita hari ini bersama dengan Mas Claudius Rosario Wawo sebagai e-commerce manager dari Unicam. Selamat datang. Thank you, Mas. Kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi Unicam dengan Gudang Ada. Mas Rio, sebelum kita diskusi lebih detail, lebih dalam, cerita dulu dong. Jadi nama lengkap, profilnya, background, dan mungkin sedikit rutinitasnya di Unicam ngapain? Oke, pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada Gudang Ada karena Gudang Ada telah mengundang saya di sini sebagai mungkin salah satu brand yang dihandle juga oleh Gudang Ada. Saya Claudius Rosario, saya bekerja di Unicam Indonesia as e-commerce manager dan kesehariannya saya di Unicam sendiri adalah mengembangkan e-B2B pastinya dan juga kita terus maintain beberapa platform-platform online juga yang lainnya, Mas. Baik, Mas Rio, pembahasan yang pertama tentunya akan membantu para audiens untuk bisa memahami kira-kira perspektif manajemen Unicam terkait lanskap bisnis digital saat ini bagaimana? Mungkin kalau untuk landscape sendiri, saya mencoba menjelaskan secara kacamata general saja ya Mas ya. Seperti mungkin yang bisa kita dapatkan juga datanya di mana-mana. Menurut survei dari Economic SEA, mungkin kita di sana dapat melihat di mana diterangkan terdapat namanya perubahan dari behavior customer sendiri after pandemic. Di mana perubahan ini kita sangat berasa sekali itu di tahun 2021, Mas. Di mana tahun 2021, di mana ada peralihan, di mana masyarakat yang tadinya sangat membutuhkan feel and touch experience, di mana mereka harus datang ke toko, melihat produk lalu membeli. Namun ketika pandemik, masyarakat ini turut belajar di mana yang pertama melakukan transaksi di online, juga dan semakin kesini pengguna online itu sangat bertambah karena kita saat itu memang cukup lama ya Mas untuk karantina dan lain-lain, di mana di situ juga masyarakat juga turut belajar selama itu ya kan, di mana mereka belajar soal digitalisasi dan juga sekarang untuk internet dapat diakses secara menyeluruh. Nah kalau menurut saya itu adalah salah satu hal yang mengakibatkan peningkatan dari transaksi digital. Itu salah satunya kalau menurut saya sih. Oke, jadi tadi disebutkan ada perubahan perilaku konsumen, pola belanja gitu. Nah, kira-kira itu dampaknya bagaimana terkait volume transaksi digital produk-produk Unicam? Pastinya ada ya untuk penambahan transaksi volume. Kalau kita lihat secara general bukan hanya B2B, peningkatan kita juga pastinya ada peningkatan namanya volume untuk transaksi di online kita, Mas. Karena termasuk kayak produk kita ini sebenarnya tuh produk popok, Mas. Produk popok di mana pembeli popok itu rata-rata memang orang tua yang punya anak, di mana mereka sangat concern soal kesehatan si anak. Betul. Jadi mereka menahan diri untuk mengunjungi pasar atau mengunjungi toko-toko dan mereka lebih namanya prefer untuk berbelanja melalui online. Jadi menurut saya itu sangat besar sekali ya Mas ya impact-nya ke arah sana. Jadi ada perubahan pola belanja dan berdampak positif terkait volume transaksi Unicam. Nah kira-kira fokus apa yang dilakukan oleh manajemen Unicam untuk menangkap perubahan ataupun peluang di bisnis digital ini, Mas Rio? Ya, pastinya kalau untuk kami sendiri di Unicam, kita tetap memegang teguh ya konsep dari perusahaan kami, yaitu melakukan Kaizen atau perubahan setiap harinya, di mana perubahan ini dapat kita lakukan dengan cara belajar terus-menerus, mengamati perihal perkembangan digital. Seperti yang kita ketahui, seperti perubahan digital itu sangat cepat Mas sekarang.
seperti ada mungkin Instagram, ada TikTok dan lain-lain. Nah, kita terus belajar bagaimana kita memaksimalkan kedua hal tersebut. Lalu juga sekarang juga bermunculan ada yang namanya quick commerce, ada yang namanya eB2B dan lain-lain. Kita juga harus mempelajari secara bisnis dan konsep dari tiap channel tersebut. Dan kebetulan ya secara bersamaan di bulan April juga kita mulai membaca profilnya si Gudang Ngada sendiri, Mas. Oke, jadi kita udah mulai masuk nih ya. Yes. Sekarang bulan April, ketemu ngobrol dengan teman-teman dari Gudang Ngada. Boleh cerita nggak lebih dalam awalnya seperti apa di bulan April tersebut, proses diskusinya sampai sekarang seperti apa, dan ya statusnya seperti apa sekarang, Mas Leo? Oke. Sebenarnya untuk partnership perihal eB2B ini kita sudah ada nih Mas sebenarnya konsep tersebut. Tetapi kita masih belum aware banget nih kalau ini eB2B atau enggak sih, ya kan? Karena kebetulan untuk divisi eB2B sendiri kita baru merancangnya itu di tahun 2002 ini, Mas. Jadi ada beberapa sebenarnya platform eB2B yang memang sudah terdaftar, namun ya udah cuman seperti general customer aja yang lain. Lalu di bulan April kita mulai coba nih searching nih perihal eB2B dan lain-lain. Kebetulan di situ dimension Gudang Ngada kita coba cari-cari. Lalu saya mencoba untuk mengkontak salah satu PIC dari Gudang Ngada. Kita melakukan meeting dan saya lihat dari beberapa platform, saya melihat Gudang Ngada itu memiliki satu kesatuan yang dapat bersinergi dengan polanya Unicam. Ya, di mana Gudang Ngada salah satunya, Mas, dari segi logistik mempunyai gudang yang di mana-mana segala macam, dan juga dari segi SDM benar-benar komplit banget di tiap daerahnya dan turut melakukan edukasi. Itu sebenarnya yang kita mau, poin kita yang mau adalah orang bisa diedukasi, entah itu dari segi produk, entah itu dari segi bisnis ataupun dari aplikasi. Seperti itu, Mas. Saya tertarik tuh dengan elemen edukasi ya. Kira-kira kenapa sih menurut Unicam edukasi itu masih penting di market Indonesia seperti saat ini? Ya, karena sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin edukasi, literasi digital masyarakat Indonesia ini udah cukup bagus, Mas, atau meningkat. Tetapi belum secara menyeluruh atau belum bisa kita katakan pesat banget segala macam ya. Oleh sebab itu kita masih perlu namanya melakukan edukasi. Karena basicnya adalah eB2B kalau saya baca dari sekilas itu masih dalam tahap O2O, offline to online, di mana orang tidak bisa sekali kita berkunjung, kita cuma tolong pakai ini, orang langsung belanja menggunakan aplikasi, itu nggak bisa. Dia cenderung harus dilakukan edukasi secara bertahap, edukasi sampai akhirnya mereka merasakan namanya kita bilang merasakan namanya keuntungan menggunakan aplikasi. Yang pertama dari segi efisiensi, dari segi cost, dari segi waktu dan lain-lain sih, Mas. Jadi memang betul harus dilakukan sangat edukasi itu untuk segi produknya juga, karena bukan hanya kadang orang beli produk dia nggak tahu produknya sehingga sampai ke customer mereka nggak bisa ngejelasin segala macam. Jadi memang Gudang Ngada nge-provide beberapa hal tersebut, Pak. Dari segi edukasi tentang produk, edukasi tentang aplikasi, seperti itu sih, Pak. Oke, jadi komponen edukasi cukup lengkap nih. Cukup lengkap, Pak. Mas Rio, kan banyak nih pemain di industri ini gitu kan. Betul. Tapi kenapa akhirnya Unicam kerjasama nih sama Gudang Ngada? Memang betul, Pak. Memang banyak banget pemain yang sekarang tuh beramai-ramai untuk menggarap sektor eB2B ini. Ya. Malah ada beberapa seperti mungkin beberapa platform juga yang dia mulai mengembangkan sayapnya ke arah bisnis eB2B. Dan juga sebenarnya kenapa kita memilih Gudang Ngada? Lebih tepatnya bukan memilih, tapi kita juga memperbesar chance kita di bisnis eB2B, karena sebelumnya juga kita memang sudah melakukan bisnis juga dengan beberapa platform-platform yang lain yang mempunyai service eB2B, Pak. Tapi surprisingly kita bekerja sama dengan Gudang Ngada, dan Gudang Ngada benar-benar sangat agresif ya dari segi apapun itu, dan kita langsung merasakan hasilnya, Pak. Ya. Lalu yang kedua, kenapa sih Gudang Ngada? Kalau kita lihat Gudang Ngada most likely sama ya, Pak, dengan platform eB2B yang lainnya.
Tetapi dari segi yang pertama adalah dari segi coverage area. Coverage area Gudang Ada benar-benar mempunyai coverage area yang sangat luas. Lalu juga yang kedua adalah SDM juga yang tadi saya sempat mention di pertanyaan sebelumnya. SDM yang sangat banyak. Dan SDM yang banyak itu bukan cuma SDM Mas, cuman mereka melakukan koordinasi yang sangat baik. Jadi selagi kita berjalan ini, kita juga mempunyai grup koordinasi di tiap daerah bersama Gudang Ada. Di mana mungkin untuk beberapa platform kita tidak mempunyai hal tersebut. Jadi untuk isu-isunya memang Gudang Ada sangat up to date banget. Jadi up to date banget perihal isu di daerah A, daerah B, daerah C. Juga kalau misalnya dari segi aplikasi, mungkin Gudang Ada kurang common untuk di masyarakat perihal aplikasi Gudang Ada. Tetapi saya percaya karena SDM Gudang Ada ini selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat, selalu memberikan membantu customer untuk menggunakan aplikasinya, lambat laun pasti akan tercipta sendiri untuk awareness-nya terhadap Gudang Ada sih Mas, saya bilang. Jadi tadi coverage-nya cukup luas, tenaga di lapangannya cukup banyak, dan juga teman-teman Unicam dilibatkan di dalam grup koordinasi di beberapa area. Betul. Boleh share nggak satu aja cerita yang menarik mungkin ketika teman-teman atau perwakilan Unicam berada di dalam grup koordinasi itu? Pastinya banyak banget cerita yang menarik. Seperti fulfillment, logistik dan lain-lain. Ya kayak misalnya orang Gudang Ada cenderung lebih agresif nih Mas terhadap logistiknya mereka dan lain-lain atau fulfillment produk mereka, which is sangat bagus. Dan saya juga dituntut untuk lebih fokus dalam memonitoring. Yang pertama adalah fulfillment produk, yang kedua adalah logistik atau pengiriman produk. Jadi seperti itu Mas. Baik. Lead time lah kalau kita bisa bilang. Mas Riud, tadi kita udah bicara cukup panjang ya mengenai gimana sih proses kolaborasi ini dibangun gitu kan. Nah kira-kira dari bulan April nih sampai sekarang dampak positif dari sisi bisnis seperti apa nih yang dirasakan oleh Unicam setelah kerjasama resmi dengan Gudang Ada? Mungkin kalau misalnya untuk dampak yang sangat benar-benar terasa adalah pastinya sales lah Pak ya. Pastinya kita di angka pasti akan berdampak. Yang kedua, kalau misalnya kita bilang untuk performa, kita masih no comment karena memang kita belum ada historical sebelumnya. Jadi kita nggak ada comparison. Cuman kalau untuk memang potensial, saya melihat Gudang Ada sangat potensial untuk kedepannya. Ya seperti yang tadi mention sebelumnya lagi tuh Mas. Karena Gudang Ada memiliki aspek-aspek di mana yang sangat mendukung bisnis E2B ini. Di antaranya adalah logistik, lalu gudang, yang kedua adalah SDM, which is itu sales untuk edukasi dan juga untuk berjualan juga pastinya, Mas. Jadi logistik, gudang, SDM. Yes. Nah, ada kemudian target-target spesifik nggak yang ingin dicapai oleh manajemen Unicam di tahun ini mungkin bersama kolaborasinya dengan Gudang Ada? Yes, pastinya kalau misalnya kita bilang target dari B2B ini pastinya kita nggak lepas dari namanya target coverage area. Pastinya kita mengharapkan area yang lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua adalah bertambahnya retail, number of retail. Jadi memang Gudang Ada selama ini juga sangat membantu juga kepada kami untuk namanya reporting perihal berapa banyak retailer yang sudah mereka penetrasi dan lain-lain. Ya kita berharap kedepannya mungkin lebih banyak retailer lagi yang bisa kita cover dan juga yang bisa kita ayomi lah. Maksudnya saya yakin kedepannya, saya yakin masih banyak retail-retail yang memang membutuhkan barang kami atau barang-barang yang lain, di mana dengan ini Gudang Ada bisa membantu mereka juga untuk namanya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Seperti itu Mas. Baik. Bagian terakhir mungkin ada kesan atau mungkin bahkan harapan untuk bagaimana Gudang Ada dan Unicam bersama-sama bisa meningkatkan kualitas kerjasama sehingga bisa lebih berdampak lagi bagi kedua belah pihak. Kalau untuk pesan dan kesan ya, pertama mungkin kesan kali ya Mas ya. Kesan saya sangat baik ya dengan Gudang Ada karena benar-benar kita sangat bekerja sama dengan bersinergi banget dari segi komunikasi, dari segi feedback, di mana feedback ini benar-benar daily Mas. Kita benar-benar TikTok benar-benar yang
setiap hari, yang dimana kita benar-benar dari pihak Gudang Ada kita sangat appreciate sekali, dimana respon sangat cepat, dan juga untuk mengutarakan isu itu benar-benar daily banget, sehingga kita bisa namanya solve the problem itu benar-benar in time banget Mas, as soon as possible ya, kita bisa menyelesaikan isu-isu, dan kita bisa lagi ke arah yang lain. Jadi mengerjakan yang lain. Jadi isu yang ini kita selesaikan langsung ke yang lain. Karena fokus kita yang tadi itu sebenarnya adalah coverage, pastinya lalu adalah fokus ke fulfillment produk ke masyarakat. Baik, Mas Rio. Jadi udah panjang lebar tadi. Bagian terakhir, kira-kira apa nih kesan dan juga mungkin harapan untuk bisa membawa kolaborasi ini lebih impactful lagi bagi kedua belah pihak? Oke. Sebelumnya kita bahas di kesan dulu nih ya. Karena benar-benar sangat berkesan banget nih dari April sampai hari ini. Mungkin kesan saya adalah sangat luar biasa tim Gudang Ada, walaupun memang hitungannya memang baru banget ya Gudang Ada ya Pak ya, dan juga bekerja sama dengan Unicam juga sangat baru, tetapi benar-benar bisa memberikan impact yang sangat bagus. Yang kedua mungkin dikarenakan luar biasanya dari kolaboratif di antara tim inside-nya Gudang Ada, juga komunikasi yang baik terhadap eksternalnya Gudang Ada, which is kami sebagai principal. Nah, di mana Gudang Ada sangat bagus sekali untuk kooperatif perihal isu yang terjadi di lapangan, dan juga sangat komunikatif perihal masalah-masalah mereka yang temukan. Jadi sehingga kami sebagai principal bisa menemukan solusi yang sangat solutif, dan juga kita mengkomunikasikan dan diskusi lagi terhadap Gudang Ada, sehingga kami bisa menyelesaikan secara daily juga isunya, dan kita moving forward ke target kita yang lain, seperti itu. Dan juga mungkin kalau untuk harapannya ke depannya, kita pastinya berharap kita bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu juga kita ingin ke depannya juga meningkatkan rekan-rekan retailer kita lebih banyak, di mana saat ini Gudang Ada udah sangat luar biasa banget Mas, menciptakan retailer baru untuk Unicam. Ya kedepannya kita mulai lebih banyak lagi merangkul seluruh retailer dengan coverage area yang lebih luas, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rio atas paparan dan juga waktunya hari ini. Tadi kita udah membahas panjang lebar ya, dari perubahan pola perilaku konsumen, kemudian visi misi dari Unicam terkait bisnis digital saat ini, dan juga bagaimana sih proses kolaborasinya itu terbangun antara Unicam dengan Gudang Ada. Saya kira cukup sekian Gudang Ada Talks kali ini bersama Mas Rio dari Unicam. Terima kasih. Thank you. Gudang Ada Talks, gudangnya sumber inspirasi bisnis digital.